Kali ini kita akan membahas apa yang mempengaruhi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Pernah gak sih kamu kepikiran pas tahu kalau harga barang tiba-tiba naik? Atau sebaliknya, harga barang tiba-tiba diskon besar-besaran? Atau pas kamu belanja di mall, lihat diskon baju langsung diborong? Nah, ternyata semua itu bukan sulap, bukan sihir. Tetapi karena ada permintaan dan penawaran yang saling tarik-menarik di pasar. Dua konsep penting dalam ekonomi yang menentukan harga keseimbangan di pasar. Nah, dua-duanya sama-sama penting. Kalau pembeli banyak tapi barang sedikit, harga bisa melonjak. Tapi kalau barang kebanyakan dan yang beli sedikit, harga bisa anjlok. Kali ini, kita akan bahas bagaimana harga bisa terbentuk dari faktor permintaan dan juga penawaran. Yuk kita mulai. Nah, yang pertama, kita akan membahas permintaan dan kurvanya. Kalian pernah nggak pengen beli sesuatu, tapi harganya tuh mahal banget? Apa yang bikin harganya jadi mahal banget sih? Itu adalah salah satu contoh dari konsep penting di ekonomi, yaitu permintaan. Apa itu permintaan? Mari kita bahas. Pengertian tentang permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Biasanya, semakin rendah harganya, akan semakin tinggi permintaannya dan sebaliknya. Permintaan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti harga barang itu sendiri, merupakan faktor paling utama yang mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Jika harganya naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun, dan sebaliknya, jika harganya turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Yang kedua ada harga barang lain yang terkait. Permintaan suatu barang itu juga dapat dipengaruhi oleh harga barang lain yang berkaitan, yaitu ada barang substitusi atau barang pengganti. Jika harga barang pengganti naik, maka permintaan barang tersebut akan naik. Contoh, apabila harga kopi naik, maka permintaan teh akan naik. Lalu selanjutnya ada barang komplementer atau barang pelengkap. Jika harga barang pelengkap naik, maka permintaan barang tersebut akan turun. Contohnya, apabila harga BBM naik, maka permintaan akan motor atau mobil akan turun. Lalu yang ketiga ada tingkat pendapatan. Ketika pendapatan konsumen meningkat, daya beli juga meningkat, sehingga permintaan terhadap barang normal bertambah. Namun, untuk barang inferior, permintaannya justru menurun ketika pendapatan naik. Lalu, yang keempat ada selera. Selera atau preferensi konsumen berubah karena tren, mode, iklan, atau budaya. Jika masyarakat lebih menyukai suatu produk, maka permintaan terhadap produk tersebut meningkat. Lalu yang terakhir ada ekspektasi masa depan. Jika konsumen memperkirakan harga akan naik, mereka cenderung membeli sekarang. Sebaliknya, jika mengira harga akan turun, mereka menunda pembeliannya. Contoh, apabila dalam beberapa tahun emas akan naik, maka konsumen akan segera membelinya dari sekarang. Selanjutnya, kita akan membahas kurva permintaan. Di sini, aku akan jelasin dua, yaitu pergerakan kurva dan pergeseran kurva. Pergerakan kurva itu dipengaruhi oleh satu faktor, yaitu harga barang itu sendiri. Sebagai contoh pergerakan kurva, kita asumsikan harga es teh. Awalnya, harga es teh 3.000, dan dalam satu hari terjual 100 pieces. Lalu, harga es teh dinaikkan menjadi 4.000, dan dalam sehari hanya terjual 80 pieces. Nah, kita buat kurvanya. Nah, kurva pergerakan permintaan akan berbentuk seperti ini. Jadi, yang dimaksud kurva pergerakan adalah perubahan posisi dari satu titik ke titik lain pada kurva yang sama. Kurva ini menggambarkan hukum permintaan, yaitu semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang diminta. Dan sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Selanjutnya, kita bahas pergeseran kurva. Pergeseran kurva dipengaruhi oleh faktor-faktor lain kecuali harga barang itu sendiri. Agar lebih mudah, kita ambil satu faktor sebagai contoh, yaitu tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan masyarakat naik
Akibatnya, pada harga es krim 10.000, masyarakat kini meminta atau membeli 20 unit, padahal sebelumnya hanya 15 unit. Kita buat kurvanya. Kurva pergeseran permintaan berbentuk seperti ini. Jadi, yang dimaksud kurva pergeseran adalah perubahan posisi kurvanya antara ke kiri atau ke kanan. Kurva ini menggambarkan increase in demand, yaitu ketika pada harga yang sama, konsumen bersedia membeli lebih banyak barang. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu penawaran. Oke, di bagian ini kita akan belajar mengenai penawaran. Apa itu penawaran? Penawaran adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual ataupun produsen pada tingkat harga tertentu. Jadi, penawaran ini datang dari pihak penjual atau produsen, bukan dari pihak pembeli ya. Kalau harga suatu barang naik, biasanya produsen ingin menjual lebih banyak. Tetapi ketika harganya turun, maka produsen cenderung mengurangi barang yang ditawarkan. Selanjutnya ada hukum penawaran. Kalian pasti pernah dengar istilah hukum penawaran. Nah, hukum penawaran itu apabila harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan naik. Sebaliknya, apabila harga suatu barang itu turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan turun. Artinya, antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan itu berbanding lurus. Contohnya, di sini ada seorang petani. Ketika harga beras mencapai 15.000 per kilogram, petani tersebut mau menawarkan berasnya sebanyak 4 karung. Tapi ketika harganya turun menjadi 10.000 per kilogram, petani ini hanya mau menawarkan sebanyak 2 karung saja. Karena ketika harga 15.000, petani bisa mencapai keuntungan yang maksimum. Makanya dia menjual barangnya itu banyak. Tetapi ketika harganya turun, petani tidak ingin mengalami kerugian, yaitu dia hanya mau menawarkan barangnya dalam jumlah terbatas. Oke, berikut adalah gambaran dari kurva penawaran dari contoh yang tadi kita bahas. Ketika harga beras itu pada titik 15.000, maka jumlah beras yang ditawarkan sebanyak 4 karung. Tetapi ketika harganya turun menjadi 10.000, beras yang ditawarkan hanya pada jumlah 2 karung. Jadi, kesimpulannya, hubungan antara harga barang dan jumlah yang ditawarkan itu berbanding lurus. Ketika harga naik, jumlah barang yang ditawarkan juga naik. Dan ketika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan turun. Sekian penjelasan dari penawaran. Nah, kalau sebelumnya kita tadi sudah membahas tentang permintaan dan penawaran, sekarang kita akan lanjut ke scan berikutnya, yaitu mengenai keseimbangan harga. Apa sih keseimbangan harga itu? Yaitu kondisi di mana jumlah barang yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Titik keseimbangan ini merupakan harga dan jumlah barang yang terbentuk secara alami di pasar tanpa ada kelebihan atau kekurangan barang. Nah, misalkan dalam kasus ini, tepung memiliki kondisi semula, kami analogikan sebagai angka 1, P-nya sebesar 6.000 dan H-nya 40. Kita membuat garis H secara horizontal dan secara vertikal kita membuat garis P. Nah, untuk kondisinya terlebih dahulu kita membuat kurva supply dari kiri bawah ke kanan atas. Lalu kita berikan logo S1 dan kita membuat kurva demand dari kanan bawah ke kiri atas dan kita berikan D1. Kemudian ada garis bantu yang menunjukkan angka 6.000 untuk P-nya dan garis bantu untuk menunjukkan angka 40 untuk quantity-nya. Dan kita temukan equilibrium yang pertama. Kalau harga turun menjadi 6.000, pembeli jadi banyak, tetapi pedagang tidak menjual banyak barangnya, akibatnya terjadi kekurangan barang atau shortage. Kemudian kasus kedua yaitu apabila harga naik menjadi 10.000 dan kuantitinya turun menjadi 20. Pertama-tama kita membuat kurva supply untuk supply 2 S2 dan kurva demand untuk D2. Untuk membuat kurva ini sama seperti yang pertama. Kemudian kita berikan garis bantu untuk menunjukkan
P sama dengan 10.000 dan garis bantu untuk menunjukkan Hi sama dengan 20. Dan jangan lupa untuk memberikan tulisan E2 untuk menunjukkan equilibrium 2, yang artinya kalau harga naik menjadi 10.000, pedagang akan ingin menjual lebih banyak barang, tetapi pembeli jadi enggan membeli, terjadi kelebihan penawaran atau surplus. Nah, kemudian untuk keseimbangan harganya kita temukan di E sama dengan 8.000 dan Hi-nya sama dengan 30 untuk membuat kurvanya sama persis seperti yang tadi. Terus diberikan garis bantu untuk menunjukkan P sama dengan 8.000 dan garis bantu untuk menunjukkan Hi sama dengan 30. Dan jangan lupa untuk memberikan equilibrium ketiga, E3. Dapat disimpulkan bahwa harga keseimbangan tepung terjadi pada 8.000 dengan kuantitasnya 30. Penawaran dan permintaan sama besar sehingga pasar berada dalam keadaan seimbang. Nah, tadi kita udah jalan-jalan bareng nih di dunia ekonomi. Dari mengenal permintaan, penawaran, dan akhirnya kita temukan titik temu di keseimbangan harga. Tempat di mana semua pihak sama-sama puas nih. Jadi, mulai sekarang, kalau kamu lihat harga berubah di pasar, ingat, itu bukan sekedar angka, tapi hasil dari tarik ulur antara manusia, kebutuhan, dan juga keputusan. Disitulah serunya belajar ekonomi. Jadi, kita nggak cuma belajar teori, tapi juga memahami cara dunia bekerja nih. Jangan lupa ya, harga itu bisa berubah, tapi semangat belajarmu harus tetap stabil.